Selamat datang. Yuk, kita belajar matematika bareng di Matematika Katalis. Untuk info update-nya, jangan lupa, yuk buruan subscribe, like, comment, and share video-video dari Matematika Katalis. Hai, kali ini kita akan membahas bangun ruang sisi datar. Khususnya di sini kita akan latihan soal. Kita mulai aja dari soal yang pertama tentang kubus. Sebuah kubus memiliki volume 64 cm kubik. Tentukan panjang sisi kubus tersebut. Kita tulis dulu ya. Diketahui V sama dengan 64 cm kubik. Ditanya sama dengan S. Berapa? Jawab. Kita tulis dulu rumusnya. V sama dengan sisi kali sisi kali sisi. Jadi sekarang kita masukkan informasi yang ada. V-nya kita ganti 64. Jadinya 64 sama dengan sisi kali sisi kali sisi. Nah, sekarang kita cari bilangan yang apabila kita kalikan sampai 3 kali hasilnya 64. Ya. Oke, kita coba dulu. Kalau misalnya 2 kali 2 kali 2 itu hasilnya 8. Nah, sekarang kita coba kalau 4 ya. 4 kali 4 kali 4. 4 kali 4 16. 16 kali 4 hasilnya 64. Nah, berarti ketemu S sama dengan 4 cm. Jadi panjang sisi kubus adalah 4 cm. Oke, selanjutnya soal kedua masih tentang kubus ya. Sebuah kubus memiliki luas permukaan 150 cm persegi. Tentukan panjang sisi kubus tersebut. Kita tulis dulu informasi yang ada. Diketahui LP sama dengan 150 cm persegi. Ditanya S sama dengan berapa? Nah, sekarang kita jawab ya. Kita tulis dulu rumusnya. LP sama dengan 6 kali sisi kali sisi. Sekarang kita substitusi informasi yang ada. LP-nya kan 150. Berarti sekarang kita tulis 150 sama dengan 6 kali S kali S. Karena sisinya belum tahu ya tulis aja S gitu ya. Nah, sekarang ini kan kita mau cari S ya. Tapi di sini ada angka 6 di depannya. Berarti angka 6 ini harus kita hilangkan dengan cara kita bagi ya. Berarti kita hitung 150 ini kita bagi dengan 6. Hasilnya adalah 25 sama dengan S kali S. Sekarang kita cari bilangan. Nah, sekarang kita cari bilangan yang sama apabila kita kalikan hasilnya 25. Ya, kita lihat ini bilangan ganjil. Berarti kita harus cari bilangan yang sama, itu pun juga harus ganjil. Antara 1, 3, 5, 7, atau 9. Kalau 1 nggak mungkin, 3 juga bukan. Sekarang kita hitung 5 kali 5. Ya, ternyata betul ya. Hasilnya adalah 5. Jadi, sisi sama dengan 5 cm. Oke, selanjutnya kita masuk soal yang ketiga tentang balok. Sebuah balok memiliki volume 160 cm kubik, panjang balok 10 cm, tinggi balok 2 cm. Tentukan lebar balok tersebut. Nah, sekarang kita tulis dulu informasi yang ada. Diketahui V sama dengan 160 cm kubik, P sama dengan 10 cm, T sama dengan 2 cm. Ditanya L sama dengan berapa?
Kita coba jawab ya. Kita tulis dulu rumusnya. V sama dengan P kali L kali T. Lalu kita substitusi informasi yang ada. V-nya 160 berarti kita tulis di sini. 160 sama dengan 10 kali L kali 2. Nah, yang bisa kita hitung dulu ya. Yang di sini masih tetap 160 sama dengan 10 kali 2, 20, 20 kali L, 20 L. Nah, sekarang kita lihat, ini kan kita mau cari L, tapi depannya ada koefisien 20, ini harus kita bagi ya. Jadinya 160 dibagi 20 sama dengan L. Kita hitung hasilnya, 160 dibagi dengan 20, hasilnya 8. Jadi, lebar balok tersebut adalah 8 cm. Sekarang kita masuk soal yang keempat, masih tentang balok ya. Sebuah balok memiliki luas permukaan 340 cm persegi. Lebar balok 8 cm, tinggi balok 5 cm. Tentukan panjang balok tersebut. Nah, dari sini kita tulis informasinya dulu. Diketahui LP sama dengan 340. L sama dengan 8. T sama dengan 5. Ditanya, P sama dengan berapa? Jawab. Kita tulis dulu rumusnya. LP sama dengan 2 kali dalam kurung P kali L tambah P kali T tambah L kali T. Oke, sekarang LP-nya kita ganti dengan 340 ya. Dan juga yang lain. Jadinya 340 sama dengan 2 kali dalam kurung P kali 8 ditambah P kali 5 ditambah 8 kali 5. Sekarang kita hitung ya. Yang sebelah sini masih tetap 340 sama dengan 2 kali dalam kurung. Yang pertama ini P kali 8 berarti jadi 8P ditambah P kali 5 jadinya 5P ditambah 8 kali 5 itu hasilnya 40. Nah, sekarang kita lanjutkan. 340 sama dengan 2 kali dalam kurung 8P tambah 5P jadinya 13P ditambah 40. Lanjut. Ini kan kita mau cari P, tapi di sini ada angka 2 ya. Ini bisa kita hilangkan dengan cara dibagi aja. Jadi 340 dibagi 2. Hasilnya adalah 170. Ya, jadi kita tulis di sini 170 sama dengan 13P tambah 40. Nah, kalau udah sampai sini baru kita kurangi dengan 40 ya. Jadinya 170 dikurangi 40 sama dengan 13P. Yang sebelah sini hasilnya adalah 130 sama dengan 13P. Karena kita mau cari P, depannya ada koefisien 13, berarti kita bagi dengan 13. Jadinya 130 dibagi 13 sama dengan 10. Jadinya 10 sama dengan P. Nah, sekarang ketemu P ya. Jadi, panjang balok tersebut adalah 10 cm. Selanjutnya soal nomor 5 tentang prisma segitiga. Sebuah prisma segitiga memiliki volume 300 cm kubik.
Alas segitiga 6 cm, tinggi segitiga 5 cm. Tentukan tinggi prisma segitiga tersebut. Kita tulis dulu, diketahui V sama dengan 300, A sama dengan 6, T segitiga sama dengan 5. Ditanya, T prisma berapa? Jawab. Tulis dulu rumusnya. Rumus volume prisma segitiga adalah LA kali T prisma sama dengan V. LA ini kita jabarkan dulu ya. Jadinya setengah kali A kali T segitiga kali T prisma sama dengan V. Sekarang baru kita substitusikan. A, tinggi segitiga dan juga volumenya. Oke, jadinya setengah kali 6 kali 5 kali T prisma sama dengan 300. Sekarang kita hitung nih, setengah kali 6 kali 5 ya. 6 kali 5 itu hasilnya 30. Nah, setengah kali 30 itu sama aja 30 bagi 2 ya. Tapi kita tulis dulu, setengah kali 30 kali T prisma sama dengan 300. Nah, sekarang kita hitung, setengah kali 30 itu sama aja 30 bagi 2. Hasilnya adalah 15 dikali T prisma sama dengan 300. Karena kita mau cari T prisma, tapi di sini ada angka atau koefisien 15, berarti ini kita bagi aja. Jadinya T prisma sama dengan 300 dibagi 15. Kita hitung pembagiannya. Jadi T prisma sama dengan 20 cm. Jadi tinggi prisma segitiga tersebut adalah 20 cm. Lanjut kita ke soal nomor 6. Ini masih sama tentang prisma segitiga. Sebuah prisma segitiga dengan alas segitiga siku-siku seperti pada gambar. Ya, gambarnya ini segitiga siku-siku. Dengan alasnya 4 meter, tingginya 3 meter, sisi miringnya 5 meter. Jika luas permukaan prisma tersebut adalah 132 meter persegi, tentukan tinggi prisma tersebut. Kita tulis dulu informasi yang ada. Diketahui LP sama dengan 132, A segitiga sama dengan 4. T segitiga sama dengan 3. SM atau sisi miring sama dengan 5. Ditanya, T prisma sama dengan berapa? Jawab. Kita tulis dulu rumusnya. Rumus prisma segitiga adalah LA ditambah jumlah luas sisi tegak sama dengan LP. LA ini kita jabarkan dulu, jadinya 2 kali setengah kali A segitiga kali T segitiga ditambah K segitiga kali T prisma sama dengan LP. Sekarang kita substitusikan informasi yang ada. Jadinya 2 kali setengah kali 4 kali 3 ditambah keliling itu berarti jumlah sisi segitiga. 3 tambah 4 tambah 5 kali T prisma sama dengan LP. Kita hitung yang depan dulu. 2 kali setengah itu sama aja 2 bagi 2. Hasilnya 1. 3 kali 4 hasilnya 12. 12 kali 1 hasilnya 12. Ditambah
Ini kita jumlahkan dulu. 3 tambah 4, 7. Tambah 5, 12. 12 kali T prisma sama dengan 132. Karena kita mau cari T prisma, di sini masih ada 12, maka ini harus kita kurangin dulu ya, supaya dia itu menghilang. Jadinya 12 kali T prisma sama dengan 132 dikurangi 12. Nah, kita lanjutkan. Ini menjadi 12 T prisma sama dengan 120. Karena kita mau cari T prisma, berarti angka di depannya ini, koefisien ini harus kita bagi menjadi T prisma sama dengan 120 dibagi 12. Nah, T sama dengan, kita hitung ini hasilnya adalah 10. Jadi, tinggi prisma tersebut adalah 10 meter. Baiklah, cukup sekian pembahasan materi kita kali ini ya. Apabila teman-teman semua masih ada yang bingung, silahkan kalian tulis aja pertanyaan di kolom komentar. Nanti admin bakal jawab satu persatu. Oke? Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Tonton lagi video berikutnya ya. Semangat!